Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbaiti dengan NIM 22030010050. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Maritim Raja Ali Haji. Saya akan menjelaskan menganalisis unsur dalam pembangunan puisi, yaitu ada 4 poin. Yang pertama, menganalisis diksi dalam puisi. Yang kedua, menjelaskan imaji dalam puisi. Yang ketiga, mengidentifikasi kata konkret dalam puisi. Terakhir, yaitu menjelaskan rima atau ritma dalam puisi. Baik, sebelum masuk ke materi, saya akan memberitahukan tujuan pembelajaran ini, yaitu agar peserta didik dapat menganalisis unsur pembangunan puisi. Baik, sebelum kita masuk mengenai menganalisis unsur pembangunan puisi, apakah teman-teman tahu apa itu puisi? Puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang banyak disukai karena disajikan dalam bahasa yang indah dan sifatnya yang imajinatif. Bahkan, puisi juga dianggap sebagai rangkaian kata-kata yang menggambarkan perasaan penulis. Adapun diksi muncul karena adanya makna kias, lambang, dan persamaan bunyi. Yaitu yang pertama, makna kias. Perhatikan puisi berikut ini. Larik binatang jalang dari kumpulan yang terbuang dapat diartikan orang yang selalu bersikap memberontak dan berada di luar organisasi formal. Penyair memilih kata binatang jalang untuk menggambarkan bahwa aku adalah orang yang tidak bisa mengikuti aturan atau norma sosial yang berlaku. Dalam kehidupan nyata, orang-orang seperti ini menjadi orang yang terbuang dan tidak diakui keberadaannya. Oleh karena itu, Khairil memilih kata terbuang. Baik, yang kedua yaitu lambang atau simbol. Perhatikan puisi berikut ini. Mama, burung dara jantan yang nakal yang sejak dulu kau piara kini terbang dan menemui jodohnya. Ia telah meninggalkan kandang yang kau buatkan dan tiada akan pulang buat selama-lamanya. Dalam puisi tersebut, kata kandang menjadi simbol rumah. Penyair memilih kata kandang karena kandang merupakan simbol tempat tinggal bagi binatang piaraannya. Dan di dalamnya tersedia kebutuhan pangan yang cukup bagi binatang piaraan tersebut. Sama seperti rumah orang tua yang menjadi tempat berlindung bagi anak-anak, di dalam rumah tersebut, anak-anak mendapatkan kasih sayang dan semua yang ia butuhkan. Baik, yang ketiga, persamaan bunyi atau ritma. Perhatikan puisi berikut ini. Dalam puisi di atas, Khairil Anwar dengan cermat memilih kata-kata yang secara bunyi menghasilkan persamaan bunyi. Persamaan bunyi itu membuat puisi tersebut semakin indah ketika dibacakan. Adapun jenis-jenis rima terbagi menjadi 4. Yang pertama, rima sejajar berpola, yaitu A, 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 A. Yang kedua, rima kembar berpola, yaitu A, A, B, B. Yang ketiga, rima berpelukan berpola, yaitu A, B, B, A. Yang terakhir, yaitu rima bersilang berpola, yaitu A, B, A, B. Baik, yang kedua yaitu menjelaskan imaji dalam puisi. Pengimajian adalah susunan atau kata yang mengungkapkan pengalaman seperti penglihatan, pendengaran, serta perasaan. Adapun jenis-jenis imaji, yang pertama, imaji visual. Imaji visual adalah pengimajian dengan menggunakan kata-kata yang menggambarkan seolah-olah objek yang diceritakan itu dapat dilihat. Perhatikan puisi berikut ini. Baik, yang kedua yaitu imaji auditif. Imaji auditif adalah pengimajian dengan menggunakan kata-kata ungkapan seolah-olah objek yang diceritakan dapat didengar. Perhatikan puisi berikut ini. Ia dengar kepak sayap kelelawar dan guyur sisa hujan dari daun. Karena angin pada kemuning, ia dengar resah kuda serta langkah pedati. Ketika langit bersih kembali, menampakkan Bima Sakti yang jauh. Yang ketiga yaitu
Imaji taktil. Imaji taktil adalah pengimajian dengan menggunakan kata-kata yang mampu mempengaruhi perasaan sang pembaca. Perhatikan puisi berikut ini. Baik, yang ketiga yaitu mengidentifikasi kata konkret dalam puisi. Kata konkret adalah kata yang memungkinkan munculnya imaji karena dapat ditangkap indera. Ini berkaitan dengan kemampuan wujud fisik objek yang dimaksud dalam kata itu untuk membangkitkan imajinasi pembaca. Dengan kata konkret, pembaca dapat membayangkan secara jelas peristiwa atau keadaan yang dilukiskan oleh penyair. Perhatikan puisi berikut ini. Dengan kuku-kuku besi kuda menebah perut bumi, bulan berkhianat, gosok-gosokkan tubuhnya di pucuk-pucuk bara, mengepit kuat-kuat lutut penunggang, perampok yang diburu. Surai, bau keringat basah, jenawi pun telanjang. Kata-kata konkret pada puisi di atas diantaranya, kuku besi diartikan sebagai kaki kuda, kulit bumi diartikan sebagai jalan yang tidak teraspal, penunggang perampok yang diburu diartikan sebagai atmokarpo atau seorang perampok yang menunggang kuda. Surai bau keringat basah diartikan sebagai perjalanan yang sangat melelahkan. Jenawi diartikan sebagai samurai. Pun telanjang diartikan sebagai keadaan siap berperang. Baik, yang keempat yaitu menjelaskan rima atau ritme dalam puisi. Rima adalah bunyi-bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata-kata dalam larik dan bait. Sementara itu, irama adalah pergantian tinggi rendah, panjang pendek, dan keras lembut ucapan bunyi. Adapun jenis-jenis rima terbagi menjadi 8, yaitu yang pertama, rima sempurna, yaitu persamaan bunyi pada suku-suku kata terakhir. Yang kedua, rima tidak sempurna, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada sebagian suku kata terakhir. Yang ketiga, yaitu rima mutlak, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada dua kata atau lebih secara mutlak. Yang keempat, rima terbuka, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada suku akhir terbuka atau dengan vokal sama. Yang kelima, rima tertutup, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada suku kata tertutup. Yang keenam, rima aliterasi, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada asonansi vokal tengah kata. Yang kedelapan, rima asonansi, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada huruf-huruf mati atau konsonan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.